warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang struktur karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puput Herunisa. Perkenalkan, nama saya Anda Supriyatna Cahyadi. Perkenalkan, nama saya Faris Buta Gadipati. Perkenalkan, nama saya Aliana Galia. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani. Perkenalkan, nama saya Nur Raja. Perkenalkan, nama saya Dimas Budi Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fidri. Perkenalkan, nama saya Zahra Fadila. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Biar tidak memakan waktu, kita persilakan ke pemateri 1 yang akan tentang membahas halaman judul. Oke, yang pertama itu halaman judul. Halaman judul struktur karya ilmiah. Yang pertama yaitu adalah halaman judul. Halaman judul sendiri dibuat berdasarkan topik yang dipilih untuk dibahas dalam karya ilmiah. Pembuatan judul diharapkan dapat ditulis dengan unik dan semenarik mungkin, namun tetap disesuaikan dengan topik yang akan diangkat. Hal ini diharapkan dapat membuat pembaca menjadi tertarik dengan isu atau topik yang dibahas dalam karya ilmiah. Selanjutnya, selain membuat para pembaca tertarik, judul harus dibuat dengan spesifik mungkin. Hal ini dilakukan agar pembaca mendapatkan gambaran awal dengan membaca halaman judul karya ilmiah. Pada halaman judul karya ilmiah biasa juga dilengkapi dengan nama penulis, nama asal institusi atau lembaga, tanggal, bulan, tahun, dan tempat karya ilmiah. Dibuat yang ditulis dengan aturan rata tengah di urutan setelah judul di bagian bawah. Terima kasih kepada Angga yang telah memaparkan materi ke-1. Selanjutnya materi 2 yang akan dibacakan oleh Faris tentang abstrak. Struktur yang kedua itu abstrak. Abstrak dapat dipahami sebagai ringkasan dari keseluruhan isi atau materi yang terkandung dalam karya ilmiah. Peran abstrak dalam struktur karya ilmiah sebenarnya adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca dan menggunakan kata yang formatif. Abstrak biasanya digunakan pembaca untuk membaca sekilas isi. Ketentuan penulisan abstrak kurang lebih dari 250 kata dan menggunakan kata yang formatif. Terima kasih kepada Faris pemateri 3 yang telah memaparkannya. Selanjutnya pemateri 3 yang akan dibacakan oleh Aulia. 3. Pendahuluan. Setelah membahas tentang halaman judul dan abstrak, berikut ini akan disajikan materi wajib dari karya ilmiah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini terletak di paling awal. Materi karya ilmiah memiliki subbab 4. A. Latar belakang masalah. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. Terima kasih kepada Alia yang telah memaparkan materi ketiga. Selanjutnya materi keempat yang akan dipaparkan oleh Nopi tentang kerangka teori. Baik, yang keempat yaitu kerangka teori. Yang kerangka teori dibagi menjadi 2. Pertama, landasan teori dalam karya ilmiah dapat dipahami sebagai satu perangkat konsep yang membatasi dan memutuskan suatu penelitian dengan menggunakan sudut pandang yang sistematis. Yang kedua, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dalam karya ilmiah dapat dipahami sebagai sebuah kesimpulan. Terima kasih kepada Nopi yang telah memaparkan materi keempat. Selanjutnya ada materi kelima yang akan dipaparkan oleh Nala tentang metode penelitian. Yang kelima tentang metode penelitian. Metode penelitian maksudnya
hingga statistik. Yang kedua tentang metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang memfokuskan pada analisis dan pendeskripsian suatu masalah. Terus, dalam metode penelitian ada beberapa isi. Yang pertama, jenis penelitian. Di bagian ini, penulis atau peneliti harus menentukan terlebih dahulu metode penelitiannya untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang ditemukan dalam penelitian. Yang kedua, definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep yaitu tentang konsep dalam penelitian, apa itu artinya. Terus kalau operasional variabel adalah penjelasan tentang secara sistematik dan operasional tentang ukuran suatu variabel yang akan diteliti. Yang ketiga tentang populasi dan sampel penelitian. Populasi dapat diartikan secara keseluruhan subjek yang akan diteliti, kalaupun sampel penelitian yaitu subjek yang akan diteliti dalam penelitian. Terus yang keempat tentang jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Dalam bagian ini, jenis dan sumber teori data, teori pengumpulan data, di mana penulis dan peneliti bisa mendefinisikan dari mana hasil penelitian itu didapat. Terus yang terakhir tentang teknik analisis dan pengujian data. Kalau di dalam bagian ini, teknik analisis dan pengujian data yaitu tentang cara pengolahan data dan pengujian sebuah hasil penelitian. Terima kasih kepada Lana yang telah memberikan materi kelima. Selanjutnya ke materi 6 yang akan dipaparkan oleh Dimas tentang pembahasan penelitian. Baik, yang keenam adalah pembahasan penelitian. Ini merupakan sebuah pembahasan penelitian yang sangat panjang dalam struktur karya ilmiah, karena di dalamnya membahas sebuah muatan-muatan yang sangat panjang dari tujuan, manfaat, kerangka teori, dan metode penelitian. Ada 4 bagian yang akan dibahas dalam pembahasan penelitian. Yang pertama adalah gambaran umum objek, di mana dijelaskan secara umum. Yang kedua adalah deskripsi hasil penelitian, merupakan penjelasan dari sebuah hasil observasi yang dilakukan. Yang ketiga adalah pengujian terhadap hipotesis, di mana pengujian ini digambarkan bahwa untuk menjelaskan hipotesis tersebut sesuai dengan struktur karya ilmiah. Apabila diterima, maka akan diterima oleh penguji, apabila tidak, maka sebaliknya. Yang keempat adalah interpelasi terhadap metode penelitian. Terima kasih kepada Dimas yang telah memaparkan materi yang ke-6. Selanjutnya ke materi 7 yang akan dipaparkan oleh Rahmatiwi tentang penutup. Yang ketujuh ada penutup. Yang pertama, kesimpulan dalam karya ilmiah terletak di bagian akhir. Kesimpulan biasanya memuat pendapat dari karya ilmiah yang dibuat oleh peneliti atau penulis. Kesimpulan sendiri memiliki tujuan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan dari masalah dan pembahasan yang telah diteliti. Yang kedua ada saran. Pada bagian ini, peneliti atau penulis dapat membuat saran berupa pesan-pesan dari penulis. Tujuan dari pembuatan saran yaitu untuk memudahkan untuk peneliti yang hendak melakukan penelitian yang sama supaya bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan lebih luas. Terima kasih kepada Rahmatiwi yang telah memberikan materinya. Dan selanjutnya yaitu ke materi ke-8 yang akan dipaparkan oleh Jahla tentang daftar pustaka. Selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisikan sumber informasi atau referensi teori yang digunakan peneliti atau penulis dalam penelitiannya. Dalam menuliskan daftar pustaka, biasanya penulis atau peneliti menggunakan format seperti nama penulis, judul tulisan, nama penerbit atau karya akademik, identitas, dan waktu terbit.
kasih kepada Zahra yang telah memaparkan materi yang kita lamar. Selanjutnya pemateri 9 yang terakhir akan dipaparkan oleh Budi. Nomor 9, lampiran. Lampiran biasanya digunakan dalam karya ilmiah untuk menjelaskan data yang berhasil diperoleh dan proses analisis data pada saat melakukan penelitian. Terima kasih kepada pemateri dari 1 sampai ke 9 yang telah memaparkannya. Jadi kesimpulannya, struktur karya ilmiah itu ada 9. Yang ke-1, halaman judul. Yang kedua, abstrak. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, kerangka teori. Yang kelima, metode penelitian. Yang keenam, pembahasan penelitian. Yang ketujuh, penutup. Kedelapan yaitu daftar pusaka. Yang terakhir, lampiran. Jadi karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan yang secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis dan peneliti. Dari kelompok kami di Super sekian, mohon maaf bila banyak kesalahannya karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Dari kami di Super sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.